ini Allah menjanjikan kepada kita satu malam yang mulia, satu malam yang dulu Al-Quran diturunkan dua tahap. Tahap pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, dan tahap kedua diturunkan dari Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur. Ini semua dimulai atau diturunkan tepatnya di malam yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu malam Lailatul Qadar. Di malam ini pula di dalam surat Al-Qadar ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, bahwa malam Al-Qadar, malam yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah lebih baik nilainya, yakni nilai beribadah di dalamnya dibanding dengan beribadah selama 1000 bulan, atau kurang lebih menurut hitungan para ulama adalah 83 tahun lebih 4 bulan. Syekh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam sebuah tafsirnya, beliau mengutip satu riwayat dari Abu Hatim yang bersumber dari Imam Mujahid, bahwasanya asbabun nuzul ayat ini atau surat Al-Qadar ini bermula dari ketika Rasulullah SAW bercerita kepada para sahabat bahwa tempo dulu di Bani Israel terdapat 4 orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 80 tahun tanpa bermaksiat sedikit pun, yaitu Nabiullah Ayub alaihissalam, Nabiullah Zakaria alaihissalam, kemudian Nabi Hizkil ibn al-Ajuz, dan Nabiullah Yusuf bin Nun. Kemudian mendengar kisah dari Rasulullah SAW ini, nyali para sahabat kemudian menjadi cium. Mereka berpikir, mungkinkah kita bisa membandingi mereka? Mereka beribadah 80 tahun tanpa bermaksiat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah kegundahan para sahabat ini turunlah malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril kemudian mengatakan kepada Rasulullah SAW, Ya Muhammad, ajibat ummatuka min ibadati haula'i nafar thamanina sana lam ya'suhu tarfata 'ain. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, umatku sangat takjub melihat 4 orang yang telah engkau kisahkan tersebut. Mereka beribadah 80 tahun tanpa bermaksiat sedikit pun. Maka kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah SAW, Faqad anzalallahu khairan min dzalik, akan tetapi wahai Rasulullah, Allah telah menurunkan kepada umat ini sesuatu yang lebih baik daripada hal tersebut. Hal tersebut adalah beribadah selama 80 tahun tanpa bermaksiat sedikit pun. Lalu malaikat Jibril membaca ayat Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, al-ayat. Saudara kaum muslimin rahimahullah, dalam riwayat Abu Hatim ini dijelaskan bahwa siapapun yang menemui Lailatul Qadar dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadahnya pada saat itu lebih baik nilainya daripada beribadah yang Nabi tersebut selama 80 tahun dan tidak bermaksiat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saudara kaum muslimin rahimakumullah, Lailatul Qadar sesuai dengan namanya Lailah, menurut para ulama adalah durasi waktu min ghurubi syamsi ila ghurubil fajr, yaitu sejak terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar. Oleh karena itu, Lailatul Qadar ini memiliki durasi waktu sesuai dengan namanya, sejak terbenam matahari hingga terbit fajar. Bukan seperti asumsi sebagian orang yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar hanya sekejap saja, Lailatul Qadar itu hanya beberapa saat saja. Akan tetapi sesuai dengan definisi daripada Lailah itu sendiri dan dikuatkan oleh firman Allah, salatun hiya hatta matla'il fajr, maka Lailatul Qadar itu adalah berjalan sejak terbenamnya matahari hingga terbit fajar. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini sebabnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla lailatul qadri al-isya'a wal fajr fi jama'atin faqad akhadha min lailatul qadri nasiban wafir." Barang siapa yang melaksanakan sholat isya dan sholat subuh dengan berjamaah ketika Lailatul Qadar, maka sungguh kata baginda Rasul, dia telah mengambil bagian dari Lailatul Qadar itu dengan bagian yang sempurna. Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah juga menjelaskan, "Man shallal maghrib wal isya fi jama'atin hatta yaqdiya syahrul Ramadan faqad asaba min lailatul qadri bi haddin wafir." Barang siapa yang melakukan sholat maghrib, sholat isya secara berjamaah sehingga datang akhir Ramadan, atau dia melaksanakannya selama bulan Ramadan, maka sungguh dia telah mengambil bagian dari Lailatul Qadar dengan bagian yang sempurna. Oleh karena itu, mari sisa waktu yang ada ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menjaga sholat berjamaah kita, terutama sholat berjamaah maghrib, isya, dan subuh. Karena di dalam dua hadis tersebut Rasulullah SAW menjanjikan siapa yang menjaga tiga sholat tersebut, niscaya dia akan menemukan Lailatul Qadar dan mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar itu dengan bagian yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam riwayat Abu Dzar, Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Ibtaghuha fil ashril awakhir." Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang terakhir. Kemudian dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, in wafaqtu Lailatul Qadri ma'ana tawfi." Ya Rasulullah, seandainya saya menemui Lailatul Qadar, apakah yang saya baca untuk menyambut datangnya Lailatul Qadar tersebut? Kemudian baginda Rasul bersabda kepada Sayyidah Aisyah, "Quli Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Mulia, Engkau cinta ampunan, maka ampunilah aku. Itulah doa yang hendaknya kita perbanyak di dalam menyambut malam Lailatul Qadar. Ini adalah doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi mari sisa waktu yang masih ada dari bulan Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, utamanya dengan menjaga tiga sholat tersebut dalam berjamaah, yaitu sholat maghrib, sholat isya, tentunya dengan sholat tarawih dan juga sholat subuh, serta memperbanyak doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Aisyah. Insyaallah dengan demikian kita akan dapat menemui Lailatul Qadar dalam
dan semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani